Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman semua, untuk mengawali aktivitas belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selalu mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan ya. Di 3M ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Kita terapkan itu setiap saat. Harapan kita semoga pandemi yang melanda negeri kita ini segera berakhir. Amin. Apakah sudah siap menerima pelajaran hari ini? Ya. Alhamdulillah ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan bentuk perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang bentuk perlindungan dan penegakan hukum? Ada yang masih ingat simpulannya ya? Silakan ya. Peta pendaftaran tanah yang dimiliki BPN sebaiknya dimanfaatkan secara benar, sehingga tidak akan muncul lagi sebidang tanah yang memiliki sertifikat pengejaan dari petugas BPN, maka yang harus bertanggung jawab sepenuhnya bila terjadi sengketa tanah adalah pihak BPN sendiri. Makasih Pak. Ya, bagus Ananda ya. Siapa yang mau menambahkan jawaban temannya tadi? Mencegah terjadinya sertifikat ganda di kemudian hari, masyarakat harus memperhatikan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda. Masyarakat harus teliti dalam bertransaksi jual beli tanah. Setelah melakukan transaksi jual beli tanah, diusahakan melakukan baliknya dengan mendaftarkan ke kantor pertanahan, karena kelalaian mengurus baik nama akan memperbesar peluang seseorang melakukan pengklaiman sertifikat tanah di kemudian hari. Terima kasih Pak. Bapak rasa Anda sudah paham bentuk perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang perdata. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang tata usaha negara. Sebelum Bapak menayangkan video kasus perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang tata usaha negara, siapa dari Anda yang mengetahui perihal hukum tata usaha negara? Silakan. Pak Riko, Pak. Iya, silakan. Tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, sedangkan hukum tata usaha negara merupakan hukum yang lebih mementingkan tentang usaha negara. Contohnya saja kepegawaian, masalah pemecatan tanpa sebab, dan pengeluaran seseorang dari penjara yang tidak sesuai dengan hukuman. Ya, bagus ya. Berarti Anda sudah paham betul ya, apa itu hukum tata usaha negara ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan menganalisis kasus perlindungan dan penegakan hukum di bidang tata usaha negara, yaitu kasus pemblokiran internet di Papua. Bapak akan menayangkan video kasus tata usaha negara dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia ya. Ananda amati video ini ya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua menilai pembatasan jaringan internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jayapura dan juga sekitarnya diskriminatif, sementara pihak kepolisian mengatakan pemblokiran dilakukan karena faktor keamanan. Pembatasan jaringan internet di Jayapura terjadi pasca unjuk rasa warga Papua yang memprotes tindakan kekerasan dan rasis atas mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Warga hanya dapat mengakses data internet apabila memiliki fasilitas jaringan Wi-Fi di kantor atau fasilitas publik lain. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Sabar Iwanggin, mengatakan seharusnya pemerintah tidak bersikap diskriminatif dengan menghentikan pelayanan publik jaringan internet bagi warga. Oke ya, untuk itu Anda secara berkelompok melakukan diskusi ya. Setelah Anda menonton video kasus tata usaha negara, tugas Anda berikutnya adalah menganalisis video tersebut ya, dengan menjawab pertanyaan yang telah Bapak sediakan. Coba lihat LKPD ini ya. Untuk membantu Ananda dalam menganalisis video tersebut ya. Nah, jadi Bapak akan memberi waktu Ananda untuk berdiskusi selama 10 menit ya. Bagi Ananda yang kesulitan dalam memecahkan masalah tersebut atau menganalisis video tersebut,
Bapak sudah mengirimkan informasi tentang Undang-Undang ITE ya, atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik melalui WhatsApp Group. Ya. Ananda juga diizinkan nantinya untuk mencari informasi tambahan dengan catatan hanya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan video tersebut, bukan yang lainnya ya. Apakah Ananda mengalami kendala dalam menganalisis kasus tata usaha negara tersebut? Diselesaikan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, Pak. Ya, tidak ya. Pemerintah tidak bisa menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan dalam menangani kasus pemblokiran internet di Papua ya. Untuk keterangan lebih jelasnya, silakan Ananda searching di internet atau cari di buku PPKN Ananda ya. Untuk Ananda untuk berdiskusi sudah habis. Kelompok mana yang duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Untuk kelompok pertama, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ini dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan menurut pemahaman kami, di mana menurut kelompok kami Undang-Undang Dasar 1945 ada dua kondisi dasar harus dipenuhi dapat membatasi hak asasi manusia. Presiden harus menetapkan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui keputusan presiden sebagai dasar pembatasan layanan telekomunikasi tersebut. Itulah menurut pendapat dari kelompok 1, Pak. Ya, bagus ya. Kita berikan tepuk tangan pada kelompok 1 ya, atas presentasi yang sangat bagus. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 2, kita persilakan ya. Pak, dari Enda, Pak. Ya, silakan Enda ya. Menurut kelompok kami, Menkominfo bukanlah menyangkal hoax, tetapi menyangkal informasi. Karena pemblokiran maupun pembatasan melanggar digital warga negara yang dilindungi oleh pasal 19 ICCRP atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sehingga, kalaupun pemerintah ingin memutus akses internet, harus memiliki beberapa syarat, yakni memuat indikator yang prosedur pelaksanaannya termasuk siapa yang bertanggung jawab pada tindakan tersebut. Kedua, pemerintah memiliki parameter terhadap situasi yang dianggap tidak konduktif sehingga melakukan tindakan pemblokiran. Itu tadi simpulan dari kelompok 2, Pak. Ya, bagus ya. Kita berikan juga tepuk tangan pada kelompok 2 ya. Karena mengapresiasikan presentasi yang sangat bagus ya. Jadi dari presentasi yang telah disampaikan oleh teman Anda tersebut, kemukakan pendapat Anda ya, bagaimana solusi atau komentarnya gitu untuk meminimalisir adanya konflik di bidang tata usaha negara, khususnya masalah pemblokiran internet untuk wilayah Timur Papua. Silakan. Menurut pendapat saya, ini jadi pembelajaran yang sangat penting agar pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakan dan kebijakannya itu harus benar-benar baik, berdasarkan undang-undang dan asas pemerintahan yang baik, tidak boleh sembarangan. Bahkan Majelis Hukum PT UN pun dalam putusannya harus mengingatkan bahwa tidak diperbolehkan melakukan suatu kebijakan atas dasar diskresi tanpa memenuhi unsur yang diatur dalam undang-undang. Ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Saya, Pak. Ya, Ruli, silakan Ruli. Pembatasan akses internet harus didasarkan pada seberapa mendesaknya atau situasi darurat yang dianggap membuat negara atau pemerintah patut membatasi secara masif hak akses atas informasi. Rujukannya Undang-Undang 1945 memang boleh dikurangi, tapi ada rujukannya di pasal 12 bahwa situasi darurat hanya bisa disampaikan oleh Presiden. Ya, bagus ya jawabannya. Baiklah ya, mari kita simpulkan pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Pemblokiran internet di Papua menunjukkan ada masalah fundamental dalam cara pandang pemerintah mengatasi hoax ya. Cara mengatasi hoax seharusnya melakukan periksa fakta ya, atau fact checking. Pemerintah tidak bisa terus-menerus memblokir internet di wilayah timur Indonesia tersebut. Jika hal tersebut terus dilakukan, situasi dapat memicu konflik yang lebih parah lagi di Papua. Bahkan jika tidak segera dihentikan, akan memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Alasannya karena dianggap melanggar Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik, atau bisa disebut orang ICCPR ya, ketika memblokir internet di Papua. Untuk pertemuan kali ini karena berjalan baik dengan lancar, akhirkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.